1 ayatnya pasal 3 ya. Nih, kebetulan catatannya belum dibuka. Oke ya, Yohanes 1 ayat 7. Oke ya, ini ada firman yang menjadi manusia. Dan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kasih karunia yang diberikan. Jadi Allah itu dengan secara spesifik dia datang ke dunia ini menjanjikan tentang keselamatan yang kekal sejak semula melalui ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini dia melalui Abraham kemudian kepada keturunan yang telah dijanjikan. Ya, sampai kepada Musa menurunkan sebuah hukum yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu, Musa pun tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah menyatakan Allah itu mengatakan bahwa aku adalah Allah. Ya, Allah ini adalah penyematan manusia ya kepada yang namanya ilahi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yaitu Allah itu sendiri, dialah yang menyatakannya. Makanya kita semua mengetahui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Roh Kudus sebagai penuntun kita. Jadi Yesus itu jalan, Roh Kudus sebagai penuntun, dan Bapa itu adalah yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu kita percaya Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang nyata menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, karena Allah itu kasih. Ya, jadi 1 Yohanes 4 ayat 8 kalau kita bisa melihat ya bagaimana ketuhanan kita adalah Allah itu selalu dengan yang kasih yang nyata. Ya, kita lihat 1 Yohanes ini kenapa sih error? Ayat 8. Ya, jadi kita mengasihi Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan barang siapa, ini 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa mengasihi Allah, ya, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih dan Tuhan itu adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus berasal dari surga. Ya. Thank you buat teman-teman semua ya. Shalom. Itulah pembukaan dari saya. Silakan buat teman-teman yang muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita ketemu lagi mengenai bab ketuhanan. Jadi Tuhan di dalam Islam itu sangat simpel teman-teman. Sangat simpel, dia adalah Esa. Nanti itu ada di mana aja? Di surah Al-Ikhlas. Itu udah pasti masyhur. Yang qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nanti juga ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi di situ dikatakan dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dikuatkan lagi nanti di surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk menyerukan. Menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Jadi, Tuhan, konsep Tuhan itu dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak serupa dengan makhluk. Segala sesuatu yang bersifat makhluk itu berarti bukan Tuhan. Karena apa? Allah itu di atas segala-galanya. Ketika Tuhan itu bisa diindrai, maksudnya Tuhan yang maha besar itu mampu untuk disekat oleh otak kita terbatas. Otak kita terbatas, akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melihat ciptaannya Tuhan, Allah itu lebih dari itu. Dan setiap para nabi itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Dari semua para nabi itu nanti ada dari Al-Baqarah
ayat 133 sampai endingnya di Al-Baqarah ayat 136. Di situ dikatakan pada endingnya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi para nabi itu mengajarkan bahwa dari Tuhannya, nenek moyang semua para nabi itu esensinya itu ahad, yang berarti tunggal. Allah di dalam dirinya itu tidak berangkat, mempunyai rangkapan, maupun di luar dirinya dia juga tidak mempunyai rangkapan. Jadi ketika Allah itu disejajarkan dengan makhluk, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak setara. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sekufu, nggak ada yang setara. Nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi mustahil sifat kelemahan manusia itu ada di dalam diri atau esensi sang pencipta. Jadi dari zaman dahulu hingga Nabi terakhir, Nabi Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa Tuhan itu esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk, dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga nabi terakhir, termasuk Yesus atau Isa Al-Masih, memiliki misi yang sama, mengajak manusia hanya menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan penyembahan kepada dirinya sendiri. Bahkan Yesus sendiri menegaskan bahwa hanya Allah yang harus disembah. Dalil dari Bible tentang Tauhid. 1. Nabi Musa. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 nomor 4. 2. Nabi Yesaya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Allah. Yesaya 45 nomor 5. 3. Nabi Daud. Engkaulah Allah yang besar dan ajaib, hanya Engkau saja Allah. Mazmur 86 nomor 10. 4. Nabi Hosea. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah selain aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Hosea 13 nomor 4. 5. Nabi Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu. Markus 12 nomor 29 dan 30. Kesimpulan. Semua nabi, tanpa terkecuali, menyeru kepada tauhid, menyembah Allah yang esa, bukan makhluk. Yesus pun tidak pernah meminta disembah, melainkan selalu menunjuk kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Oke ya. Tadi kita sudah mendengar juga ya bagaimana teman kita Kyrios Moto ya menerangkan bahwa Allah itu esa. Jadi benar ya, setiap orang, setiap di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pun kita juga mengenal Allah yang esa ya. Kalau di dalam kekristenan ya seperti yang sudah saya bilang bahwa segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya kita hadir di sini ya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar ya. Allah itu dia harus nyata hadirnya ya, bukan dengan omong-omong teman-teman ya. Allah tuh harus bagaimana dia melakukan segala sesuatu, tindakannya, perbuatannya itu harus nyata.
Nah, terkait dengan yang tadi disinggung oleh teman kita ini bahwa nabi-nabi sebelum-sebelumnya, ya. Kalau kekristenan, kami ini tidak pernah yang mau membahas tentang hal yang namanya agama orang atau kepada yang karena kita ini selalu disama-samakan, ya. Kemudian di dalam yang namanya keislaman itu menafsirkan dengan cara yang berbeda tentang kematian Yesus Kristus. Kalau di surah An-Nisa ayat 158 dan 159 itu mereka menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu, atau mereka anggap Isa karena mereka menyamakan dari nabi-nabi sebelumnya, ya, itu mereka mengatakan bahwa Isa itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga, tetapi langsung terangkat, ya. Padahal dalam fakta sejarahnya, ya, bahkan di luar kekristenan pun, ya, Tuhan Yesus itu datang firman yang menjadi manusia, karena Allah itu mempunyai firman dan roh. Firman itu telah menjadi manusia dan dia datang dengan perbuatannya yang nyata. Ya, dia mau supaya kita tuh mengenal Allah yang hidup, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tetapi dia langsung turun langsung dengan firman-Nya. Ya, makanya firman yang menjadi manusia ini, kalau kita melihat di dalam hal yang namanya kasih, itu kenapa dia menyatakan kasihnya itu? Karena memang dia harus menunjukkan kasihnya dulu. Ya, bagaimana dia menunjukkan kasihnya sedangkan dia tidak pernah hadir? Ya. Bagaimana ketika waktu di dalam keislaman mengatakan pengasih, penyayang, tetapi nggak pernah menunjukkan kasih? Ya, apa buktinya bahwa Tuhannya Islam itu nggak pernah punya, memang mengandalkan kasih, tidak pernah ada. Tetapi kalau yang dimaksud bahwa itu memberi rahmat, memberi berkat, oke-oke saja. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa itu nyatanya seperti apa. Ya, karena ateis pun, ya, tanpa adanya Tuhan yang Maha Pengasih pun mereka tetap tahu aja mereka bisa punya duit, mereka bisa punya rejeki, ya, berkat yang ada gitu kan. Tetapi kalau Tuhan kami itu nyata, teman-teman, ya, menyatakan kasih yang luar biasa, karena memang Allah itu dia harus mengasihi kita ketika waktu kita masih kecil, ya, dia menyatakan kasihnya, merawat kita, menjaga kita, ya, karena kita ini sebagai anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak-anaknya ini setelah dewasa, setelah mengerti bagaimana kasih orang tua kita, baru kita mau membalasnya seperti apa. Jadi itu kasih yang nyata. Artinya tidak memaksa. Orang tua pun kita, kalau kita hanya diminta taat saja. Ya. Jadi kasih adalah perbuatan yang nyata, bukan dengan bicara. Nah, pertanyaannya ini yang kita akan bertanya, ya, kepada teman-teman kita yang muslim. Karena mereka sering mengatakan bahwa sama, ya. Kita, orang Kristen, akan membantah bahwa Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu berbeda dengan Allah atau ketuhanan, atau teman-teman muslim ini sering menyamakan sama dengan Tuhan di negeri Mekah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Selalu, ya, kita membantah ini. Karena tidak pernah ada orang Kristen yang pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ini surah An-Naml ayat 91, ya. Dan Muhammad dikatakan sebagai seorang muslim di sini. Padahal Tuhan Yesus pun, atau sejak adanya bangsa Israel pun, tidak pernah menghadap menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang menjadi pertanyaan saya ketika teman-teman muslim ini, siapa yang disuruh untuk sujud? Sejak kapan? Apakah di mana dalilnya untuk sujud ke hadapan Ka'bah ini? Ya, itu aja sih untuk pertanyaan saat ini. Jadi yang pertama, di sini dikatakan tadi mengenai masalah ini, ya, Tuhan negeri Mekah. Jadi nanti itu dijelaskan. Yang pertama, kita langsung ke sumbernya. Oke, langsung di sini mengenai negeri Mekah. Ada apa sih di dalam negeri Mekah? Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, di sini dikatakan, menurut dalam Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir monumentalnya menyampaikan sebagai berikut. Di sini dikatakan apa? Wa inna tasaha min baina sairi baladil bi asfati. Jadi di sini dikatakan apa? Dan Allah mengkhususkan Mekah
di antara seluruh negeri dengan menambahkan namanya kepadanya. Maksudnya di Mekah. Jadi Allah itu biidofati. Di sini dikatakan apa? Baladi biidofati, diidofakan. Allah negeri Mekah karena apa? Mekah itu mempunyai apa? Keutamaan. Karena Mekah adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan penghormatan yang besar bagi Mekah, yang menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat tinggal nabinya dan tempat turunnya wahyu. Jadi itu masalah negeri Mekah. Terus juga tadi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya saya mau bahas masalah ini ya. Masalah kiblat ya. Nah, ini dikatakan apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, di sini dikatakan, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Kiblat, ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini di Al-Baqarah ayat 148. Dan juga tadi mengenai bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, ini dia dikatakan apa? Ini dari situs Khabat. Boleh dicek, ini dari Yahudi sendiri. Dikatakan apa? After all, we Jews and Muslims are brothers. Children of the one father, siapa? Abraham, who taught the world that there is a single God on high, a God who cares for all the creatures. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub menurut Khabat dari situs Keyahudian itu bilang bahwa kami dan Ismail itu mempunyai sesembahan yang sama. Oke? Dan ini salah satunya. Pertanyaannya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang Tuhan bersifat lokal? Kan Yesus itu kan disuruh untuk dia itu pergi ke Bani Israel. Ya, itu siapa yang Tuhan yang lokal? Nah, karena apa? Karena Yesus itu hanya menghakimi ke-12 suku dari Bani Israel. Di mana itu di Matius 10 nomor 5 dan 6. Jadi yang Tuhannya lokal itu siapa? Cuma hanya mampu menghakimi 12 suku Israel. Di dalam Matius 10 5 nomor 6 di situ dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Baik ya. Oke ya, jadi berarti kalau kita Matius 10 ayat tadi ya, ayat 5 dan 6 ya, melainkan pergilah ya pada domba-domba Israel yang hilang gitu. Jadi ini kalau dibilang Tuhan lokal ya, ini salah penafsiran ya terkait dengan hal seperti ini. Karena Tuhan Yesus itu datang kepada umatnya ya di sini sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya. Artinya ini kita baca tentang dunia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, domba-domba yang hilang ini karena kepada bangsa Israel itu belum mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Jadi kalau tentang yang namanya melainkan pergilah ke domba-domba Israel yang hilang, umat Israel, pergilah beritakan kerajaan surga, ini tentang dunia yang ada ya. Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ini dunia teman-teman, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus itu datang pertama kali bukan untuk yang namanya menghakimi, tetapi untuk yang namanya menyelamatkan. Dia memberitakan kasihnya yang kepada kita semua, kasih yang nyata, kasih yang benar, kasih yang benar-benar nyata perbuatannya. Makanya saya tadi umpamakan ya bahwa atau analogikan orang tua itu menyatakan kasih kepada anaknya lebih dahulu sebelum anaknya menyatakan kasih kepada orang tua. Ya, dan kasih Allah itu tidak pernah memaksa. Ya, karena Allah itu kasih, dia udah mengajarkan kebenaran, dia udah menyampaikan tentang kerajaan surga karena dia berasal dari surga.
ya, Yohanes 6 ayat 38, ya, dia menyatakan kasihnya karena dia berasal dari surga, ya. Aku ini ya, kita baca aja ya supaya teman-teman semua juga bisa membaca, sebab aku telah turun dari surga. Ya, ini perkataan Yesus. Jadi kalau kasih yang nyata itu mengenal surga yang nyata, teman-teman. Makanya tidak pernah ada yang namanya ajaran-ajaran yang berbeda. Ya, kalau sekali dibilang apa ya pasti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang yang namanya kasih yang nyata itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita nggak pernah yang namanya berafiliasi dengan dimanapun ya. Kalau kita lihat tuh apalagi teman-teman muslim nih berharap bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa di depan Ka'bah gitu. Ya, itu tidak pernah ada. Yohanes 6 ayat 38. Nah, ini kok lambat nih. Pas diskusi begini nih tiba-tiba jadi lambat ya. Ya kita baca aja ya teman-teman semua ya. Ini karena waktu ya. Ini Tuhan Yesus katakan bahwa sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Ini ya jelas ya. Karena itu Tuhan Yesus berasal dari surga dan Dia mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar ya. Dia mengetahui tentang kerajaan surga. Yang menjadi pertanyaannya di sini ketika waktu teman-teman kita menunjukkan bahwa tafsiran ya tentang yang namanya tadi hal ini ya, saya tadi minta mungkin nggak pernah ada ya. Ini hanya pendapat ulama aja yang menjadikan Mekah. Dan kalau kita lihat yang Al-Baqarah pun itu bagaimana teman-teman Muslim merangkai suatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Kiblat itu di mana? Atau disuruh untuk sujud ya. Saya nggak pernah. Di dalam Al-Baqarah ini saya belum membaca hal seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu. Ini kenapa sih merasa tidak nyaman, ini apa ya? Anda kena peringatan. Kena peringatan ini Jadi, gimana ini? ya, jadi ini teman-teman semua. Dan setiap umat mempunyai kiblat. Nah, ini saya nggak ngerti nih kenapa harus kiblatnya kepada ini. Yang saya tanya tadi tentang di mana umat-umat Muslim itu disuruh untuk sujud kepada yang batu hitam ini, ya, yang ada Ka'bah ini. Ya, saya nggak ngerti di mana dalilnya karena saya belum pernah melihat, ya, terkait dengan hal seperti ini. Ya, karena Al-Baqarah pun kiblat ini kiblat apa? Apa itu kiblat? Apakah hanya melalui yang namanya arah-arah ini arahnya kemana? Ya, saya kira teman-teman semua harus bisa mulai membaca dengan benar karena kiblat ini sebelumnya punya pagan Quraisy. Ini sebelumnya penyembah pagan Quraisy ya yang berkeliling di batu ini. Makanya Allah yang mana ini yang kita mau sembah yang benar, ya. Nanti saya akan selanjutnya akan membahas terkait dengan perkataan Yahudi itu. Silakan lanjutkan. Yesus mengajarkan menghadap ke kiblat ketika menyembah Allah. Konsep ibadah dengan menghadap ke arah kiblat atau arah sujud ketika beribadah hanya kepada Allah. Mazmur 5 nomor 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Penjelasan. 1. Sujud menyembah, bentuk ibadah yang sama dengan ajaran para nabi, termasuk Yesus, yaitu sujud kepada Allah, bukan kepada makhluk. 2. Ke arah bait-mu yang kudus, menunjukkan adanya arah atau kiblat dalam ibadah, yaitu ke arah bait suci atau Baitul Maqdis di Yerusalem pada zaman itu. 3. Hal ini sejalan dengan kebiasaan Nabi Yesus atau Isa yang dalam Injil pun disebutkan sering masuk ke sinagoga atau bait Allah untuk beribadah. Lukas 4 nomor 16, Yohanes 18 nomor 20. Oke, jadi mengenai di mana dalil bahwa kita tuh harus berkiblat ke Mekah, Masjidil Haram, ini nanti bisa dicek di surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ dikatakan bahwa Al-Baqarah ayat 144 di situ dikatakan apa? Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit. Maka pasti kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah situ. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengerti bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram
itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini mengenai dalil. Terus yang pertama, pertanyaannya bahwa di sini dikatakan Tuhan lokal. Kenapa Yesus itu Tuhan lokal? Nah ini, kita bisa cek di Matius 19 nomor 28. Di sini dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu bersifat Tuhan lokal karena dia hanya menghakimi bukan seluruh dunia, tapi dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Tadi juga menyinggung bahwa apa? Berbicara kasih adalah berbicara surga yang nyata. Ya kan? Nah, surga yang nyata itu seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat nanti. Kita di sini lihat ya. Oke. Nah, ini mengenai eskatologi. Nanti bisa dicek di Wahyu 21 dari nomor 12 sampai 14. Ini gambaran tentang surganya Kristen. Yaitu apa? Di Wahyu 21 nomor 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya. Nomor 14-nya, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul, anak domba itu. Jadi, surganya Kristen itu berlaku untuk ke-12 suku Israel. Ini Tuhan lokal. Jadi teman-teman, ketika dibilang bahwa Tuhannya Tuhan lokal, katanya, itu tuh, bahwa Yesus itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Terus, surganya itu juga hanya untuk ke-12 suku Israel. Nah, ada nggak di dalam Wahyu itu mengatakan bahwa surga itu untuk umat-umat yang nggak mengenal etnis? Apakah orang Medan atau etnis lain itu bisa masuk ke dalam surganya Kristen? Enggak. Karena apa? Pintu-pintu gerbang yang ada di sana tertulis hanya untuk apa? Ke-12 suku Israel. Dan Yesus juga hanya menghakimi 12 suku Israel. Jadi yang bersifat Tuhan lokal itu siapa? Kalau jujur baca Bible, surga itu bukan untuk semua orang, apalagi Kristen Indonesia. Surga dalam kitab suci mereka jelas-jelas diklaim hanya untuk 12 suku Israel, bukan bangsa lain. Tapi anehnya, Kristen di Indonesia yang bukan keturunan Israel asli, ngotot merasa sudah dapat tiket masuk surga. Jadi sekarang pertanyaan besarnya, Kristen Indonesia mau masuk surga yang mana? Jangan-jangan cuma jadi penonton abadi di pinggir pagar surga Israel. Dalil dari Bible. 1. Wahyu 21 nomor 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan mempunyai 12 pintu gerbang, dan di atas pintu-pintu itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 2. Matius 19 nomor 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi jelas banget, kapling surga dalam Bible sudah ditempati 12 suku Israel. Nah, Kristen Indonesia yang merasa paling ribut soal Yesus, coba tunjukkan suku Israel kalian nomor berapa. Kalau bukan bagian dari 12 suku. Jangan-jangan surga yang kalian tempati cuma surga-surgaan bikinan gereja sendiri.
Oke, nih kita santai aja lah kalau gitu ya. Ini kayaknya saya kalau tadi lihat membaca ya, ini terkait dengan Wahyu 21 ini, itu 12 gerbang ya, di dalamnya itu menceritakan tentang gerbang-gerbang atau fondasi ya. Benar ya, itu adalah mewakili yang namanya 12 suku Israel. Benar, kalau Anda mau mencerminkan bahwa hal tentang kerajaan surga itu yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai pewahyuan itu yang kepada Rasul Yohanes ketika waktu di Pulau Patmos, ya memang gambaran-gambaran Allah ya seperti itu. Ya, gambaran tentang kerajaan surga ya. Kenapa bisa ada yang namanya dia datang dari bangsa Israel? Karena memang ini gambaran-gambaran Allah tentang kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Memang ini apa yang disampaikan Allah itu sesuai bahwa dia bukan datang dari tanah Arab. Jadi ini membenarkan bahwa bangsa Israel ini yang dipilih ya untuk supaya mereka itu Tuhan Yesus turun dari situ. Jadi bukan tentang kerajaan surga yang Anda lihat. Kalau tentang kerajaan surga kami hidup seperti Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya. Jadi ini kenapa ya ini kok bisa nge-lag ini bentar ya. Supaya cepat kita. Jadi kalau tentang kerajaan surga itu bukan tentang itu ya, itu tentang gambaran yang nanti disampaikan supaya sesuai, bukan dari bangsa Arab. Ya, itu bukan suatu hal yang kita maksudkan tentang. Jadi kalau membaca tentang Wahyu ini nggak seperti letter-like seperti itu ya. Jadi makanya kalau tentang kerajaan surga, apakah itu yang dikatakan seperti itu ya, coba kita lihat ya. Nih karena pada waktu nih ada orang yang bertanya tentang kerajaan surga ya, ketika waktu tentang yang namanya kerajaan surga nih, ada seorang perempuan nikah dengan 7 lelaki ya. Kemudian ya Tuhan Yesus menjawab mereka ya, siapa nanti di antara ketujuh lelaki itu yang beristrikan dia? Nah, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita itu bakal hidup seperti malaikat di surga, tidak punya nafsu, tidak punya yang namanya suatu hal yang namanya nafsu birahi. Karena kalau di dalam orang Kristen, ya kami berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga, ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita itu Tuhan Yesus ajarkan seperti di surga. Dia mau supaya yang ada di dunia ini dijadikan seperti di surga, hidup dalam kasih. Ya kita di surga tuh nggak ada nafsu lagi, kita hidup seperti keluarga. Nggak mungkin orang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin seperti yang dikatakan dalam An-Naba 33. Ya jadi ini memang kita berbeda. Ya di dalam Yahudi pun tidak pernah diajarkan bahwa nanti akan ada kawin seperti ini, seperti yang tadi Anda bilang bahwa Tuhan kita Tuhan Islam dan Tuhan Abraham, Ishak dan itu sama, itu tidak pernah ada ya. Kalau memang sebagai saudara, oke-oke saja, tetapi di dalam hal ini tidak ada. Ini menjadi pertanyaan kedua, karena pertanyaan pertama itu nanti saya coba untuk membantah ya. Ya, ini apakah benar di dalam surga Islam itu bahwa nanti setiap orang itu akan dikawinkan? Nih, surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Apakah di dalam surga Islam ya semua orang bakal hal seperti ini yang terjadi? Ya karena ini kita lihat dari perbedaan Allah, karena Allahnya atau Allahnya ini gak pernah ke surga, makanya gak pernah mengetahui tentang kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku berasal dari surga. Gak mungkin orang yang berasal dari surga gak ngerti tentang keadaan rumahnya, dia berasal dari sana kok. Terkait dengan Al-Baqarah 144, saya belum pernah melihat jawaban seperti ini ya. Memakai Al-Baqarah 144, sedangkan Masjidil Haram itu berasal, ini Masjidil Haram. Tetapi ini mengelilingi, kalau menghadapkan muka, kenapa dia menghadapnya ke situ ya? Saya kurang paham ketika ada, apakah masjid ini sama dengan Ka'bah atau dia posisi yang berbeda. Ini Ka'bah, ini masjid. Nah kalau menghadapkan muka, kenapa ini dipantatin masjidnya? Mohon maaf ya, saya tanya ini maksudnya, kenapa tidak langsung menghadapkan muka dengan muka ke Masjidil Haram? Apakah memang yang dihadapkan ini adalah yang namanya masjid, ini disebut masjid, atau bagaimana? Ini saya sudah bertanya juga ya, saya kira ini pengalaman saya dejavu lah ya. Saya ingin tahu apakah benar ini disuruh untuk menghadap seperti ini, karena bangsa Israel pun kalau dibilang Tuhan yang sama tidak pernah menghadapkan muka ke sini dari Yerusalem ke sini, nggak pernah ada. Makanya saya ingin tahu apakah ini masjid juga, disebut masjid juga Ka'bah ini ya, gitu ya, supaya mungkin lebih diperjelas lagi ya tentang yang namanya dalil untuk sujud kepada Ka'bah ini. Silakan. Ironi terbesar ternyata bukan di kitab lain, tapi ada langsung di dalam Bible sendiri.
Di sana surga bukan lagi tempat suci untuk menyembah Allah, tapi malah berubah jadi pesta kawin-mawin. Lebih parahnya lagi, yang jadi mempelai adalah anak domba alias Yesus versi Kristen. Jadi umat Kristen kelak di surga menurut Bible, bukan sekadar tinggal, tapi kawin dengan Tuhannya sendiri. Bayangkan betapa absurdnya, Tuhan yang seharusnya disembah, justru dijadikan pengantin. Jadi surga dalam versi Bible bukan tempat ibadah, melainkan tempat resepsi perkawinan massal. Kalau begini, pantas saja orang jadi bingung, ini surga atau hajatan kampung. Dalil dari Bible. 1. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, karena perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 2. Wahyu 21 nomor 9. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. 3. Wahyu 21 nomor 2. Aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi jelas banget, surga versi Bible itu surga kawin-mawin. Bahkan Tuhan sendiri dijadikan pengantin pria, sedangkan umatnya diposisikan sebagai mempelai perempuan. Pertanyaannya, kalau umat Kristen kawin dengan Tuhannya di surga, itu masih menyembah atau sudah jadi pasangan? Ironis sekali, Tuhan turun derajat jadi suami umatnya. Baik, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman Islam itu saya pikir pasti paham. Kata masjid itu berasal dari kata sajadah, artinya sujud. Nah, masjid itu artinya tempat sujud, dan jangan pernah difikirkan bahwa harus berbentuk bangunan. Nah, ini kesalahpahaman, misunderstanding-nya di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah itu berasal dari surga. Allah itu berasal dari surga. Jadi gini, ketika Tuhan itu berdiam di dalam surga, berarti surga itu lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Ini rumah saya. Rumah saya lebih besar daripada saya. Saya tinggal di dalamnya, dan saya diam di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai bidadari. Nah, itu khusus bagi mereka yang jihad atau syahid, yang meninggal di jalan Allah fi sabilillah, itu memang upahnya seperti itu. Itu menurut saya keren, bagus. Kenapa keren dan bagus? Dibanding harus dinikahi dengan Tuhannya. Kenapa dinikahi dengan Tuhannya ini? Nah, ini getting worse. Kita lihat dalam Wahyu 19 nomor 7. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Marilah kita. Nah, di sini dikatakan apa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi, nanti teman-teman Kristen itu di surga itu dinikahi sama Tuhannya. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam itu dikasih bidadari, gitu kan. Nah, ini kalian itu bakal dinikahi oleh Tuhannya. Jadi, hidup seperti surga itu, di bumi itu jadi di surga karena mereka tuh have fun. Siap-siap apa? Nanti di surganya itu mereka tuh akan dinikahi oleh Tuhannya. Karena apa? Kita harus bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Itu yang kedua. Terus Al-Baqarah 127. Dibilang bahwa Ka'bah itu yang bangun itu orang kafir Quraisy. Oh, salah. Di sini dalam surah Al-Baqarah 120 dikatakan apa? Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, terus gimana ini mengenai Tuhan lokal ini? Jadi Yesus itu
hanya menghakimi 12 suku Israel. Surga itu disiapkan untuk orang-orang Israel. Nah, bro mata pisau ini, atau teman-teman yang di bawah ini, yang Kristen itu, make sure ya, pastikan ya, bahwa kalian itu ada keturunan dari 12 suku Israel. Karena apa? Surganya itu hanya muat untuk 12 suku Israel. Di situ, dalam surganya itu tertulis, tiap pintu-pintu itu tertulis 12, nama 12 suku Israel. Jadi, kalau kamu tidak mempunyai keturunan dari bangsa, dari etnis Israel, itu tidak akan masuk surga. Jadi, Tuhannya Tuhan lokal, surganya surga lokal, dan pernikahannya juga pernikahan lokal nanti di dalam surga. Jadi, yang dinikahi itu Tuhan menikahi jemaatnya. Karena apa? Kita harus bersuka cita. Pernikahan anak domba dengan pengantin-pengantinnya.